Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaplikasian turunan. Namun sebelumnya izinkan Ibu mengomentari tugasnya. Dari 32 orang yang mengumpulkan tugas hanya 25 orang. Jadi Ibu pilih secara random saja, bukan berarti yang akan tampil ini yang terbaik, bukan. Ibu pilih secara acak aja ya. Ibu minta 2 orang ini untuk presentasikan tugasnya, karena di dalam ringkasan itu ada tentang pengaplikasian turunan juga ya yang dibahas hari ini. Itu adalah Aditya dan satu lagi Oktaviana Dwi Lestari. Siapa mau duluan, Aditya atau Oktaviana? Sudah hadir di sini, Oktaviana? Sudah ada ya. Aditya, sudah ada? Ntar kalau Aditya nggak ada, oh ada ini. Baru bergabung. Tugasnya masih disimpan di laptopnya ya, Oktaviana? Baik, Ibu ulangi ya, buat yang baru bergabung. Kan Ibu memberikan tugas di hari Senin yang lalu, dan dari 32 orang hanya 25 yang mengumpulkan. Jadi sebelum Ibu nanti memberikan nilai, Ananda silakan lengkapi tugasnya. Lebih baik terlambat mengumpulkan tugas daripada tidak sama sekali. Jadi silakan yang belum mengumpulkan diupload ke LMS-nya ya. Nah, untuk yang pagi hari ini, karena di dalam ringkasan itu juga ada pengaplikasian turunan atau penerapan turunan, maka Ibu minta 2 orang untuk presentasi tugasnya. Yang pertama itu Aditya, yang kedua Oktaviana. Berhubung Aditya sudah bergabung, silakan Aditya. Atau Oktaviana yang sudah lebih ready nih sepertinya ya, on cam. Silakan share tugasnya Oktaviana dan dipresentasikan. Bu, Aditya duluan boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Silakan Aditya. Ya Bu, saya siapin materinya dulu Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang sudah diberikan kemarin, yaitu berupa turunan. Yang pertama yaitu gradien garis singgung yang memiliki limit delta Y per delta X mendekati 0.
yang memiliki rumus M sama dengan limit X sama dengan 0, delta Y per delta X sama dengan limit X sama dengan 0, F X tambah H kurang X dalam kurung F dalam kurung X per H. Di sini memiliki contoh yaitu tentukan gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 pada titik 1,2. Tuliskan persamaan garis singgungnya. Penyelesaiannya yaitu M sama dengan limit H 0 F dalam kurung 1 tambah H dikali F1 per H. Lalu limit H sama dengan 0 kurung kurawal 1 tambah H kuadrat tambah 1 kurang 2 per H. Limit H 0 kurung kurawal 1 tambah 2 tambah H kuadrat tambah 1 kurang 2 per H. Lalu limit H sama dengan 0, 2H tambah H kuadrat per H, 2H tambah H kuadrat per H. Limit H sama dengan 0, 2 tambah H sama dengan 2. Jadi persamaan garis singgung dengan gradien M sama dengan 2 yang melalui titik 1,2 adalah Y sama dengan M X kurang X aksen Y aksen sama dengan 2X kurang 1 tambah 2, yaitu hasilnya adalah 2X. Lalu, definisi dan lambang turunan. Turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang mempunyai nilai pada bilangan x. Di sini memiliki rumus yaitu f aksen x sama dengan limit h sama dengan 0, f x tambah h kurang f x per h. Adapun lambang yang digunakan sebagai berikut. F aksen x, dx, fx, d per dx, fx, dy per dx. Dan di sini ada contohnya. Nomor 1, carilah turunan dari fx sama dengan 2x tambah 5. Penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan limit h sama dengan 0. F x tambah h sama dengan fx per h. Lim h sama dengan 0, 2 x tambah h tambah 5 dikurang 2x tambah 5 per h. Limit h sama dengan 0, 2h per h. Limit h sama dengan 2. Yaitu hasilnya di sini adalah 2. Soal nomor 2 yaitu carilah turunan dari fx sama dengan x kuadrat. F aksen x, penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan limit h sama dengan 0, f x tambah h kurang fx per h. Lalu limit h sama dengan 0, x tambah h kuadrat kurang x kuadrat per h. Limit h sama dengan 0, x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat kurang x kuadrat per h. Limit h sama dengan 0, 2x tambah h sama dengan 2x. Berarti hasil dari turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah 2x. Lalu, aturan pencarian turunan untuk K adalah konstanta, H real, U sama dengan UX, dan V sama dengan VX. Jika Fx sama dengan K, maka F aksen X sama dengan 0. Jika Fx sama dengan X pangkat H, maka F aksen X sama dengan Hx pangkat N kurang 1. Jika Gx sama dengan K Fx, maka G aksen X sama dengan K kali F aksen X.
Jika fx sama dengan u plus minus v, maka f aksen x sama dengan 0 o aksen tambah v aksen. Fx sama dengan u v, maka f aksen x sama dengan u aksen v tambah u v aksen. Fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Lalu di sini ada contohnya, yaitu cari turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 5. Menggunakan aturan nomor 1, 2, 3, dan 4. Maka f aksen x sama dengan 3 2x pangkat 3 kurang 1 tambah 2 kali x pangkat 2 kurang 1 kurang 0 sama dengan 6x kuadrat tambah 2x. Soal contoh kedua yaitu cari turunan dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 6 pangkat 2. Fungsi di atas dianggap hasil kali dari dua fungsi berikut, yaitu fx sama dengan uv dengan u sama dengan v sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 6. Dan di sini menggunakan aturan 6, maka penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan 2x kurang 2, x dikali x kuadrat kurang 2x tambah 6, tambah x kuadrat kurang 2x tambah 6, dikali 2x kurang 2. 2 kali 2, x kuadrat kurang 2x tambah 6. Lalu 4x pangkat 3 kurang 12x tambah 32x kurang 24. Dan untuk menguji kebenarannya, kita dapat menggunakan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 6 kuadrat sama dengan x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 tambah 16x kuadrat kurang 24x tambah 36. Maka diperoleh hasil f aksen x kurang 4x pangkat 3 kurang 12x tambah 32x kurang 24. Contoh nomor 3 yaitu carilah turunan dari x per x kuadrat tambah 1. Penyelesaiannya u sama dengan x v sama dengan x kuadrat tambah 1. Fx sama dengan x per x kuadrat tambah 1 sama dengan u per v. F aksen x sama dengan u aksen v kurang uv aksen per v kuadrat. U x kuadrat tambah 1 kurang 2x kurang x per x kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan 1 kurang x kuadrat per x kuadrat tambah 1 pangkat 2. Lanjut yaitu di sini ada notasi Leibniz. Notasi Leibniz perbandingan yang menggambarkan kemiringan tali busur yang melalui x kali f dalam kurung x yang memiliki rumus delta y per delta x sama dengan fx tambah delta x kurang fx per delta x. Jika delta x sama dengan 0, kemiringan tali busur mendekati kemiringan garis singgung dan disebut kemiringan Leibniz dengan lambang dy per dx. Maka dy per dx sama dengan lim delta x sama dengan 0, fx tambah 4x kurang fx sama dengan f aksen per x, f aksen x per 4x. Lalu di sini diberikan contoh, yaitu nomor 1, cari dy per dx jika
Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 7X. Penyelesaiannya, dy per dx sama dengan d per dx X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 7X. Dx pangkat 3 per dx kurang 3 dx kuadrat per dx tambah 7dx per dx. Sama dengan 3x kuadrat kurang 3, 2x tambah 7 dalam kurung 1 sama dengan 3x kuadrat kurang 6x tambah 7. Jika y sama dengan fu dan u sama dengan dx dalam notasi Leibniz, aturan rantainya yaitu dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Lalu contoh nomor 2, cari dy per dx jika y x pangkat 3 kurang 2x pangkat 12. Penyelesaiannya, u sama dengan x pangkat 3 kurang 2x, y sama dengan u pangkat 12. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Sama dengan 12,0 3x kuadrat kurang 2 sama dengan 12 dalam kurung x pangkat 3 kurang 2x pangkat 11. 3x kuadrat kurang 2. Lalu di sini ada turunan tingkat tinggi. Turunan pertamanya itu f aksen x sama dengan aksen dxy dy per dx. Turunan kedua f double aksen x y double aksen d kuadrat xy d kuadrat y per dx kuadrat. Turunan ketiganya f pangkat n per x f pangkat n x y pangkat n d pangkat n xy d pangkat ny per dx pangkat n. Lalu turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit akan menentukan turunan fungsi y sama dengan yx yang terkandung secara implisit dalam f x, y sama dengan gx, y. Jika fungsi y terdiferensiasikan terhadap x, maka d per dx f dalam kurung x, y per d per dx g dalam kurung x, y. Dengan y sebagai fungsi dari x akan menghasilkan y aksen sebagai fungsi dari x dan y. Di sini diberikan contohnya. Nomor 1, jika y adalah fungsi implisit dari x yang termuat dalam persamaan sin xy sama dengan 2xy kuadrat tambah 1. Tentukan xy aksennya. Penyelesaiannya, d per dx dalam kurung sin xy per d per dx dalam kurung 2xy kuadrat tambah 1. Lalu dalam kurung cos xy dalam kurung d per dx xy sama dengan 2x d per dx y kuadrat ditambah 2y kuadrat d per dx x. Dilanjutkan cos xy dikali xy aksen tambah y sama dengan 2x 2y kali y aksen tambah 2y kuadrat. Y aksen kali x cos xy kurang 4xy sama dengan 2y kuadrat kurang y cos xy. Y aksen sama dengan 2y kuadrat kurang y cos xy per x cos xy kurang 4xy. Contoh nomor 2,
Contoh nomor 2, X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 18XY. Tentukan DY per DX-nya. Penyelesaiannya yaitu X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan 18XY. Sama dengan 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat DY per DX sama dengan 18Y tambah 18X DY per DX. Lalu 3Y kuadrat kurang 18X DY per DX sama dengan 18Y kurang 3X kuadrat. DY per DX sama dengan 6Y kurang X kuadrat per Y kuadrat kurang 6X. Contoh lalu fungsi eksplisit berbentuk Y sama dengan fx. Sedangkan bentuk implisitnya adalah Y kurang fx sama dengan 0 atau fxy sama dengan 0. Langkah penurunannya adalah yang satu, asumsikan Y merupakan fungsi X dan diferensiabel. Nomor 2, turunkan kedua ruas terhadap X. 3, selesaikan DY per DX ke dalam X dan Y. Yaitu contohnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6XY sama dengan DY per DX sama dengan D per DX X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan D per DX. 6XY sama dengan 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat DY per DX sama dengan 6X DY per DX tambah 6Y. Sama dengan 3Y kuadrat kurang 6X DY per DX sama dengan 6Y kurang X kuadrat. DY per DX sama dengan 6Y kurang 3X kuadrat per 3Y kuadrat kurang 6X sama dengan 2Y kurang X kuadrat per Y kuadrat kurang 2X. Selanjutnya yaitu ada turunan fungsi parameter. Teorema yang ke-1. Turunan fungsi parameter untuk fungsi parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan Ft, TED, D. Jika fungsi X dan Y terdiferensiasikan terhadap T, dan dx per dt tidak sama dengan 0 pada D, maka fungsi Y terdiferensiasikan terhadap X dengan aturan dy per dx sama dengan dy per dt per dy per dt itu contohnya yaitu tentukan Y aksen dari X sama dengan 4T kuadrat kurang 4T, Y sama dengan 1 kurang 4T kuadrat, T lebih besar dari setengah. Dx per dt sama dengan 8T kurang 4, dan dy per dt-nya sama dengan min 8T. Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per dx atau dx per dt sama dengan min 8T per 8T kurang 4 sama dengan min 2T per 2x tambah 1. X sama dengan 4T kuadrat kurang T, T lebih besar sama dengan 1 per 2 setengah. Sama dengan 2T kurang 1 kuadrat kurang 1, 2T min 1 lebih besar sama dengan 0. 2T kurang 1 kuadrat sama dengan X tambah 1, 2T kurang 1 sama dengan 0. Lebih besar sama dengan X. 2T kurang 1 sama dengan akar X tambah 1. 2T sama dengan 1 tambah akar X kurang 11. Lalu, Y sama dengan 1 kurang 4T kuadrat, T lebih besar sama dengan setengah, lebih besar dari 0. Sama dengan 1 kurang 2T kuadrat,
2T lebih besar sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0. 2T kuadrat sama dengan 1 kurang Y, 2T lebih besar sama dengan 0. Dan di sini hasilnya 2T sama dengan akar 1 kurang Y. Lalu penerapan turunan. Penerapan turunan mencari nilai maksimum dan minimum. Contohnya yaitu, tentukan urutan persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Misalnya, Y adalah panjang dan X adalah lebar. Luas sama dengan XY, 2X tambah 2Y sama dengan 100. Yaitu Y sama dengan 50 kurang X. Sama dengan luas X sama dengan X, 50 kurang X sama dengan 50X kurang X kuadrat. 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 50. L aksen X sama dengan 50 kurang 2F sama dengan X sama dengan 25. Lalu L 25 sama dengan min 2 lebih kecil dari 0. Maka X sama dengan 2. L 0, L25 sama dengan 225. L 50 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 25 dan Y adalah 25 juga. Lanjut yaitu turunan 2 atau lebih peubah. Fungsi 2 peubah bernilai skalar, yaitu fungsi f yang memetakan setiap titik xy dalam suatu daerah D di R kuadrat ke suatu bilangan. 2 sama dengan f xy R. Himpunan D disebut sebagai daerah asal F, sedangkan himpunan 2 sama dengan F, XY, X, Y, ED disebut daerah F. Bila tidak dinyatakan secara spesifik, maka daerah asal fungsi F adalah himpunan bagian terbesar dari R kuadrat yang membuat terdefinisi sebagai contoh. Daerah asal Fx sama dengan X per Y adalah semua titik XY dengan Y tidak sama dengan 0. Grafik fungsi 2 peubah. Diberikan fungsi 2 peubah dengan persamaan 2 sama dengan F XY dengan XY ED. Grafiknya dapat digambar dengan himpunan X, Y, Z. Z sama dengan F X, Y, X, Y, ED di R pangkat 3. Z sama dengan F XY bagi sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kurva ketinggian dari peta kontur itu kita dapat mempelajari fungsi 2 peubah F melalui kurva-kurva ketinggiannya, yakni kurva perpotongan permukaan. 2 sama dengan Fx dengan bidang 2 sama dengan K. Bila kita gambar kurva-kurva ketinggian ini pada bidang R kuadrat, maka kita akan peroleh peta kontur S. Lanjut, turunan parsial. Rumus turunan parsial terhadap X. Fx dalam kurung X0, Y0 sama dengan limit K sama dengan 0. Fx0 tambah H kali Y0 kurang Fx0 kali Y0 per H. Dan terhadap Y yaitu Fy dalam kurung X0, Y0 sama dengan limit K sama dengan 0. Fx sama dengan F dalam kurung X0 kurang Y0 tambah H kurang F dalam kurung X0 kurang Y0 per K.
Contohnya, diketahui 2 sama dengan fxy sama dengan 1 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Maka fx dalam kurung x, y sama dengan min 2x titik koma fy dalam kurung x, y sama dengan 2y. Titiknya yaitu 3,4. fx dalam kurung 3,4 sama dengan min 6 titik koma fy 3,4 sama dengan min 8. Jadi nilai F turun lebih cepat dalam arah sejajar sumbu Y daripada dalam arah sejajar sumbu X. Turunan parsial kedua memiliki rumus Fxx sama dengan F dalam kurung Fxx Fxy sama dengan Fxy sama dengan Fxy, Fxy sama dengan Fx dalam kurung Fy X, Fy sama dengan dalam kurung Fy. Contohnya yaitu diketahui 2 sama dengan f xy sama dengan 1 x kuadrat kurang y kuadrat. Turunan parsial pertama yaitu fx x dalam kurung xy sama dengan min 2x titik koma fy dalam kurung x, y sama dengan min 2y. Turunan parsial keduanya yaitu fxx dalam kurung x, y sama dengan min 2 titik koma fxy dalam kurung xy sama dengan 0. Fyx dalam kurung x, y sama dengan 0 titik koma fy dalam kurung x, y sama dengan min 2. Yang terakhir yaitu metode penggali Lagrange. Syarat perlu adanya maksimum atau minimum adalah Itu dibaca do. ya Bu, tunggu Bu. Metode penggali Lagrange. Syarat perlu adanya maksimum atau minimum adalah do per do x sama dengan do x1 sama dengan 0. Do per dx2 sama dengan 0. Do per dxn sama dengan 0. Dalam hal ini, Itu kenapa T-nya nggak dibaca? Aditya do T per do X1. maaf Bu. Lanjut, dalam hal ini parameter lambda 1, lambda 2 sampai lambda n yang bebas dari x, y, dan z dinamakan Lagrange multipliers. Contohnya, 1. Dipunyai suatu babak tegak tanpa tutup, volumenya adalah 32. Tentukan dimensinya sehingga bahan yang diperlukan untuk membuatnya sekecil-kecilnya. I sama dengan P dikali L dikali T sama dengan 32. Balok ada 6 sisi, tetapi karena tanpa tutup, maka hanya memiliki 5 sisi. Maka seluruh luas permukaan balok tanpa tutup S dapat dihitung sebagai berikut. S sama dengan P LT tambah 2
PLT 2PT tambah 2LT. PL tambah S sama dengan PL tambah 2PT tambah 2LT. Selanjutnya, menyusun fungsi bantu yaitu 6 dalam kurung PLT G sama dengan itu G PLT G PLT sama dengan PL tambah 2PT tambah 2LT tambah lambda dalam kurung PLT kurang 32. Selanjutnya yaitu mengevaluasi syarat perlu adanya harga minimum sehingga diperoleh DOW per DP sama dengan 1 tambah 2T tambah lambda LT sama dengan 0. Sama dengan lambda min dalam kurung 1 tambah 2T per LT. Yang kedua, DOW per DL sama dengan P tambah 2T tambah lambda PT sama dengan 0. Sama dengan lambda sama dengan min PT tambah 2T per PT. Ketiga, DOW per DT sama dengan 2P tambah 2L tambah lambda PL sama dengan 0. Sama dengan lambda sama dengan min 2P tambah 2L per P aksen. Dari harga-harga lambda, maka diperoleh min 1 tambah 2T per LT. Sama dengan min P tambah 2 min 1 per PT. Sama dengan PL tambah 2 PT sama dengan PL tambah 2 LT. Diperoleh hasil P sama dengan L dari persamaan 1 dan 2. 1 tambah 2T per L. L tambah 2T per LT sama dengan min 2D tambah 2L per PL. Sama dengan PL tambah 2 PT sama dengan 2 PT tambah 2 LT sama dengan P sama dengan 2T dari persamaan 1 dan 3. Maka dari hasil tersebut disubstitusikan ke fungsi kendala atau pembatas atau hambatan, yaitu P dikali P dikali P per 2 sama dengan 32. P pangkat 3 sama dengan 64, P sama dengan 4, L sama dengan 4, T sama dengan 2. Maka diperoleh hasilnya itu panjang dan lebarnya adalah 4 meter dan tingginya adalah 2 meter. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya yang telah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Kita beri aplaus untuk Aditya. Selanjutnya kita minta kesetiaan Oktaviana untuk mempresentasikan tugasnya juga. Dan ternyata setelah Ibu cek semuanya, tugas-tugas, sebentar ya Oktaviana, Ibu cek semua tugas, itu ternyata nggak ada yang meringkas pengaplikasian turunan ya. Cuma sampai batas video yang Ibu taruh di LMS yang pertemuan 6. Padahal Ibu minta masuk juga yang penggunaan turunan karena belum ada yang buat. Dan Ibu sekarang, mohon maaf nih Ibu, maksudnya walaupun on cam tapi kan nggak bisa kelihatan karena Ibu lagi ada di rumah, lagi ada sesuatu, ada ya maksudnya mama Ibu sakit. Jadi Ibu nggak bisa on cam karena bolak-balik melihat kondisi orang tua ya. Karena rawat jalan aja kemarin habis dari rumah sakit dan udah boleh pulang tapi sepertinya kondisinya kurang baik ya. Nggak tahu apa mau dibawa lagi ke rumah sakit atau enggak. Nah, jadi Ananda nanti minggu depan akan Ibu jelaskan yang penggunaan atau pengaplikasian atau penerapan turunan. Karena belum ada yang meringkas nih Ibu lihat. Termasuk Oktaviana juga tadi sama Aditya juga sampai batas Legreng aja ya. Jadi video yang Ibu taruh di pertemuan 7 itu kan kalau di WA sebenarnya termasuk yang diringkas ya kan. Tapi nggak ada ternyata yang ringkas, semuanya kompak nih. Kayaknya di grup yang nggak ada ibunya kompakan nih. Kita nggak usah ringkas yang ini ya, gitu kali ya. Ada yang mau komen? Jadi cuma ngeringkas yang di video ini pertemuan 6 aja. Oke, nanti Ibu minggu depan akan Ibu jelaskan. Kemudian
Silakan presensi, di LMS ada presensi sama tugas baca untuk pertemuan hari ini tentang penggunaan turunan. Dan penjelasannya akan Ibu berikan pada pertemuan 9 ya. Pertemuan 8 kita UTS. Atau mau UTS-nya di pertemuan 9 aja? Ya, kenapa Christian Yovita? Gibral, gimana? Mau UTS-nya di pertemuan 8 atau 9? Ibu tawarkan nih, Ibu kasih penawaran. 9 aja, Bu. Oke, 9 boleh, Bu. di 9 aja ya. Oke, berarti 9. sip. Berarti pertemuan 8 masih materi, 9 kita UTS. Oke, Oktaviana silakan. Baik, Bu. Sebentar. Kalau mau share screen di sini kan? Iya, klik share screen itu yang hijau panah atas. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan yang saya ringkas dari video yang Ibu kirim. Turunan gradien garis singgung garis yang melalui titik P, X1, Fx, dan Q, X1 tambah Q, X1 tambah delta X, Fx tambah delta X disebut tali busur. Gradien tali busur tersebut adalah M Pq sama dengan delta Y per delta X sama dengan Fx tambah delta X kurang Fx per delta X. Jika titik Q digerakkan menuju P, delta X mendekati 0. Pada keadaan ini, delta Y juga mendekati 0. Akan tetapi, delta Y per delta X menuju nilai tertentu dan kenyataan ini menyatakan pada pengguna konsep limit. Gradien garis singgung didefinisikan sebagai limit delta Y per delta X berikut ketika X mendekati 0, yakni M limit H menuju 0, delta Y per delta X sama dengan limit H menuju 0, F X tambah H dikurang Fx per H. Contoh, tentukan gradien garis singgung pada kurva Y Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 pada titik 1, 2. Tuliskan persamaan garis singgungnya. Penyelesaiannya, gradien garis singgung pada titik 1, 2 sebagai berikut. M limit H menuju 0, 1 tambah H kurang F1 per H. Limit H menuju 0, 1 tambah H kuadrat tambah 1 dikurang 2 per H. Limit H menuju 0, 1 tambah 2. H tambah H kuadrat ditambah 1 kurang 2 per H. Limit H menuju 0, 2H tambah H kuadrat kurang H. Limit H menuju 0, 2H tambah H sama dengan 2. Hasil 2 yaitu dari limit dari persamaan Y Fx X kuadrat tambah 1. Persamaan garis singgung dengan gradien X sama dengan 2 dan melalui titik 1, 2 sebagai berikut. Y dengan M X kurang X garis singgung pada persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 pada titik 1, 2 adalah Y sama dengan 2X. Selanjutnya yaitu definisi dan lambang turunan. Turunan fungsi F adalah fungsi lain F yang memiliki nilai pada suatu bilangan X didefinisikan sebagai Fx limit
X menuju 0, F X tambah H kurang FH per H yang menjamin bahwa limit itu ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Lambang turunan dapat ditulis dalam beberapa bentuk. Lambang-lambang yang digunakan untuk fungsi yang diturunkan terhadap X sebagai berikut. F dx fx d per dx fx dy per dx. Ketiganya memiliki makna yang sama, dengan kata lain fx sama dengan dx, fx sama dengan d per dx, fx sama dengan dy per dx. Contoh, cari turunan dari fx sama dengan 2x tambah 5. Penyelesaiannya, fx sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h menuju 0, 2x tambah h tambah 5 kurang 2x tambah 5 per h, limit h menuju 0, 2h per h sama dengan limit h menuju 0, 2 sama dengan 2. Jadi, himpunan dari fx sama dengan 2x tambah 5 adalah fx sama dengan 2. Contoh kedua, cari turunan dari fx, x kuadrat. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx per h sama dengan limit h menuju 0, x tambah h kuadrat dikurang x kuadrat per h. Limit h menuju 0, x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat dikurang x kuadrat per h. Limit h menuju 0, 2x tambah h sama dengan 2x. Jadi turunan dari fx x kuadrat adalah fx sama dengan 2x. Untuk aturan pencarian turunan, untuk K konstan and real, U sama dengan UX, dan V sama dengan VX. Fx sama dengan K, maka nilai F aksennya sama dengan 0, dan Fx sama dengan X pangkat N, maka nilai F aksennya sama dengan N kali X, N kurang pangkat N kurang 1. Gx sama dengan K kali Fx, maka G aksen X sama dengan K kali F X aksen. F aksen X. Fx sama dengan U tambah kurang V, maka V aksen X sama dengan U aksen tambah kurang V aksen. Yang kelima, Fx sama dengan UV, maka F aksen X sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Yang keenam, Fx U per V, maka V aksen X sama dengan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Untuk contoh, cari himpunan dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurang 5. Dengan menggunakan aturan 1, 2, 3, dan 4 diperoleh F aksen 3 dikali 2x 3 kurang 1 ditambah 2x 2 kurang 1 kurang 0 sama dengan 6x kuadrat tambah 2x. Contoh yang kedua, cari turunan dari Fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 6 pangkat 2. Fungsi di atas dapat dianggap sebagai hasil kali dua buah fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan UV dengan U sama dengan V sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 6. Gunakan aturan 6, F aksen X sama dengan U aksen V dan UV aksen diperoleh F aksen X sama dengan 2x kurang 2 dikali x kuadrat dikurang 2x tambah 6 ditambah x kuadrat dikurang 2x tambah 6 dikali 2x kurang 2 sama dengan 2 dikali 2x kurang 2 dikali x kuadrat dikurang 2x tambah 6. Sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat ditambah 32x dikurang 24. Cara lain untuk mencari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 6
pangkat 2 sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 2 dikurang 24 tambah 36. Maka sesuai aturan 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4, dan 5 diperoleh F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12X kuadrat ditambah 32X kurang 24. Contoh 3, cari himpunan dari Fx, X per X kuadrat tambah 1. Penyelesaian, U sama dengan X dan V sama dengan X kuadrat tambah 1, maka Fx sama dengan X per X kuadrat tambah 1, U per V, F aksen X sama dengan U kali U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Sama dengan 1 dikali X kuadrat tambah 1, sama dengan 2X kali X per X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Sama dengan 1 kurang X kuadrat per X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Selanjutnya, notasi Leibniz, aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Notasi Leibniz, perbandingan yang menggambarkan kemiringan tali busur yang melalui X, Fx, delta Y per delta X sama dengan Fx tambah delta X per Fx per delta X. Jika delta X menuju 0, kemiringan tali busur ini mendekati kemiringan garis singgung, dan untuk kemiringan ini disebut kemiringan Leibniz menggunakan lambang dy per dx, sehingga dy per dx sama dengan limit delta X menuju 0, delta Y menuju delta Y per delta X sama dengan limit delta X menuju 0, F kali X tambah delta X per dikurang Fx per delta X sama dengan F aksen X. Contoh, cari dy per dx jika Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 7X. Penyelesaian, dy per dx sama dengan d per dx X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 7X sama dengan dx pangkat 3 per dx dikurang 3, dx pangkat 2 dikurang per dx tambah 7 dx per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 3, 2x tambah 7 kali 1 sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 7. Andaikan Y sama dengan K, U, dan U sama dengan GX dalam notasi Leibniz aturan rantai. Contoh, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh selanjutnya, cari dy per dx, y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 12. Misal u sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dan y sama dengan u pangkat 12, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan 12u pangkat 11 dikali 3x kuadrat dikurang 2 sama dengan 12 dikali x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 11 dikali 3x kuadrat dikurang 2. Selanjutnya turunan tingkat tinggi. Turunan pertama yaitu untuk notasi F aksen X, F2 untuk turunan kedua F2 aksen X, dan untuk turunan yang ketiga F3 aksen X. Untuk notasi keturunan ke N F pangkat N X. Notasi yang ke Y aksen pertama Y aksen pangkat 1, Y aksen pangkat Y aksen pangkat 2. Yang ketiga untuk Y aksen pangkat 3 dan Y aksen pangkat N. Notasi 0. DXY, D pangkat 2XY, yang ketiga D pangkat 3XY, dan yang ke N, DN XY. Notasi Leibniz, DY per DX, yang kedua D pangkat 2Y per DX kuadrat, D pangkat 3Y per DX pangkat 3, DN, DE, untuk yang keempat, untuk yang ke N, DN Y per DX pangkat N. Contoh,
Jika Y sama dengan X pangkat 10 dikurang X pangkat 5, cari D turunan kedua Y per DX kuadrat, D turunan kelima Y dan DX turunan kelima, D12Y dan DX 12. Penyelesaiannya, DY per DX sama dengan 10X pangkat 9 dikurang 5X pangkat 4. Turunan keduanya, D2Y per DX2 pangkat 2 sama dengan 90 kali 8, 90X pangkat 8 dikurang 20X pangkat 3. D3Y per DX pangkat 3, DX3 sama dengan 720X pangkat 7 dikurang 60X pangkat 2. D keempat Y per DX4 sama dengan 5040X pangkat 6 dikurang 120X. D pangkat 5Y per DX5 30.240X pangkat 5 dikurang 120. Untuk turunan yang ke-11 yaitu 0. Selanjutnya turunan fungsi implisit, turunan fungsi implisit, turunan fungsi parameter, garis singgung, dan penerapan turunan. Turunan fungsi implisit, aturan fungsi Y sama dengan Fx dapat ditampilkan dalam bentuk Fxy sama dengan 0 dengan Fxy sama dengan Y dikurang Rx. Di sini Y merupakan fungsi eksplisit dari X yang terkandung secara implisit dalam aturan Fxy sama dengan 0. Sebaliknya, aturan Fxy sama dengan 0 menyatakan bahwa Y adalah fungsi dari X dan juga X fungsi dari Y. Di sini kita mengatakan bahwa Y adalah fungsi implisit dari X dan juga X adalah fungsi implisit dari Y. Dari aturan Fxy sama dengan 0, mungkin terjadi Y dapat dinyatakan secara eksplisit dalam X atau sebaliknya, atau mungkin juga tidak. 1. Dari aturan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, kita mempunyai bentuk eksplisit Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat, Y sama dengan min akar 4 kurang X kuadrat, X akar 4 kurang Y kuadrat, atau X min akar 4 kurang Y kuadrat yang dinyatakan Y sebagai fungsi eksplisit dari X dan X fungsi eksplisit dari Y. 2. Dari aturan X dan sin XY sama dengan X pangkat 5Y kuadrat tambah 3Y, kita dapat menyatakan secara eksplisit yang eksplisit Y dalam X dan juga X dalam Y. Meskipun demikian, pengertian bahwa Y adalah fungsi dari X dan juga X fungsi dari Y masih tetap berlaku. Konsep fungsi suatu peubah Y sama dengan Fx dapat diperluas sehingga menjadi fungsi dua peubah Z sama dengan Fxy. Daerah asal fungsinya adalah himpunan titik Xy bilangan real kuadrat Fxy bilangan real, dan daerah nilainya adalah Z bilangan real Z sama dengan Fxy Xy di daerah asal F, di daerah asal F. Pengertian fungsi seperti yang biasa dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk setiap X memenuhi Fx Y sama dengan 0, terdapat selang terbuka X kurang F1 Fx tambah F dengan 2 besar 0 tertentu sehingga Y sama dengan Yx adalah fungsi dalam pengertian biasa, yaitu untuk setiap X dikatakan dengan tepat 1Y. Jika fungsi Y terdefinisikan terhadap X, maka
D per dx fxy sama dengan D per dx gxy dengan menganggap y sebagai fungsi dari x akan menghasilkan y aksen sebagai fungsi dan x dan y. Contoh jika y adalah fungsi implisit dan x yang termuat dalam persamaan sin xy sama dengan 2xy kuadrat tambah 1, tentukan y aksen. Dengan menggunakan turunan fungsi implisit dan turunan fungsi elementer diperoleh D per dx sin xy sama dengan D per dx 2xy kuadrat tambah 1. Cos xy D per D dikali D per dx xy sama dengan 2x kali D per dx y kuadrat ditambah 2y kuadrat dikali D per dx x. Cos xy xy aksen tambah y sama dengan 2x dikali 2y aksen dan 2y kuadrat. Y aksen x cos xy dikurang 4xy sama dengan 2y kuadrat dikurang y cos xy. Y aksen sama dengan 2y kuadrat dikurang y cos xy, x cos xy dikurang 4xy. Selanjutnya turunan implisit. Pada persamaan y pangkat 3 ditambah 7y sama dengan x pangkat 3, kita dapat menentukan hubungan antara x dan y aksen x dengan menurunkan kedua ruas terhadap x dengan aturan rantai diperoleh D per dx y pangkat 3 tambah D per dx 7y per D per dx x pangkat 3. Y kuadrat per D per dy per dx ditambah 7dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Dy per dx dikali 3y kuadrat tambah 1 sama dengan 3x pangkat 2. Dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 per 3y kuadrat tambah 7. Gradien garis singgung kurva atau grafik y pangkat 3 tambah 7y sama dengan x pangkat 3 di xy sama dengan 2,1 adalah dy per dx sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 per 3 kali 1 pangkat 2 tambah 7 sama dengan 12 per 10 dan disederhanakan menjadi 6 per 5. Contoh lain, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 y pangkat 3 sama dengan 18xy, tentukan dy per dx. Jawabannya, x pangkat 3 tambah y pangkat 3 sama dengan 18xy menjadi 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dx per dx sama dengan 18y ditambah 18x dy per dx 3y kuadrat dikurang 18x kali dx per dy per dx sama dengan 18y dikurang 3x kuadrat. Jadi dy per dx sama dengan 6y dikurang x pangkat 2 per y pangkat 2 dikurang 6x. Turunan fungsi implisit. Fungsi eksplisit terbentuk y sama dengan fx, sedangkan bentuk implisitnya adalah y kurang fx sama dengan 0 atau fxy sama dengan 0. Langkah penurunan fungsi implisit. 1. Asumsikan y merupakan fungsi x dan diferensiabel. 2. Turunkan kedua ruas terhadap x. 3. Selesaikan dy per dx ke dalam x dan y. Contoh, x pangkat 3 ditambah tambah y pangkat 3 sama dengan 6xy. Dy per dx, penyelesaiannya d per dx dikali x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan d per dx kali 6xy, 3x kuadrat tambah 3y kuadrat, dy per dx sama dengan 6
6x dy per dx tambah 6y. 3y kuadrat sama dengan 3y kuadrat dikurang 6x dy per dx sama dengan 6y dikurang 3x kuadrat. dy per dx sama dengan 6y dikurang 3x kuadrat per 3y kuadrat dikurang 6x. Sama dengan 3y per x kuadrat per y kuadrat dikurang 2. Selanjutnya yaitu turunan fungsi parameter. dy per dx sama dengan dy per dx per dx per dt. Y fungsi dari x dapat dimisalkan y sama dengan fx. Karena x juga merupakan fungsi dari t, maka mempunyai fungsi komposisi y sama dengan r bilangan xt dengan t pada selang d. Sehingga dx per dt tidak sama dengan 0. Hubungan ini menghasilkan dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Rumus ini dikenal sebagai turunan fungsi parameter. Teorema 1, turunan fungsi parameter untuk fungsi parameter x, ft, y, ft, t bilangan d suatu selang. Jika fungsi x dan y terdefinisikan terhadap t dan dx per t tidak sama 0 pada d, maka fungsi y terdefinisikan terhadap x dengan aturan yang ditentukan oleh dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt, t bilangan d. Tentukan turunan y aksen dari fungsi parameter. X sama dengan 4t kuadrat dikurang 4t, y sama dengan 1 dikurang 4t kuadrat, t lebih besar sama dengan setengah. Kemudian nyatakan sebagai fungsi dari x dan fungsi y. Penyelesaiannya, karena fungsi x sama dengan x kali t sama dengan 4t kuadrat dikurang 4t, dan y sama dengan y aksen t sama dengan 1 dikurang 4r kuadrat terdefinisikan terhadap t pada selang setengah sampai tak hingga dengan dx per dt sama dengan dt kurang 4 dan dy per dt sama dengan min 8t. Maka y aksen sama dengan dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt sama dengan min 8t per 8t kurang 4 sama dengan min 2t per 2t kurang 1. X sama dengan 4t kuadrat dikurang 4t. T besar sama dengan setengah sama dengan 2t kurang 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 1. 2t kurang 1 besar sama dengan 0. 2t kurang 1 pangkat 2 sama dengan x tambah 1, 2t kurang 1 besar sama dengan 0, 2t kurang 1 sama dengan akar x tambah 1, 2t sama dengan 1 tambah akar x tambah 1. Untuk yang y sama dengan 1 kurang 4t kuadrat, t besar sama dengan setengah besar 0, sama dengan 1 dikurang 2t kuadrat, 2t besar sama dengan 1 besar 0. 2t kuadrat sama dengan 1 kurang y. 2t besar sama dengan 0. 2t sama dengan akar 1 kurang y. Jadi hasil yang diperoleh, jika y aksen dinyatakan sebagai fungsi dari x, maka y aksen sama dengan min 1 tambah akar x tambah 1 per x tambah 1 sama dengan min 1 kurang 1 per akar x tambah 1. Jika y aksen dinyatakan sebagai fungsi dari y, maka y aksen sama dengan min akar 1 kurang y per akar 1 kurang y kurang 1. Selanjutnya garis singgung. Pada definisi garis singgung, perhatikan bahwa syaratnya adalah fungsi f aksen kontinu pada selang terbuka 1 yang memuat c, kecuali mungkin di C sendiri turunan fungsinya di C dapat bernilai real atau tak hingga, yaitu f aksen C sama dengan limit
X menuju C, Fx dikurang Fc per X kurang C dengan F aksen C bilangan real atau F aksen C bilangan tak hingga. Syarat kontinu. Syarat kekontinuan F aksen diperlukan untuk menjamin adanya tali busur dari titik X, Fx ke titik C, Fc yang tidak dipotong oleh grafik fungsinya. Tak terhingga kali gradien tali busur ini adalah Fx kurang Fc per X kurang C. Contoh, tentukan garis singgung dari garis normal pada fungsi Fx sama dengan X bil X kurang 2 di titik 0,0, kemudian digambarkan grafik fungsi F garis singgung dan garis normalnya pada satu sistem koordinat. Jawabannya F aksen 0 sama dengan limit X menuju 0, Fx dikurang F0 per X kurang 0 sama dengan limit X menuju 0, X kali X kurang 2 kurang 0 per X, limit X menuju 0, X kurang 2 sama dengan min 2. Fungsi F dan turunan dapat ditulis dalam bentuk tanpa nilai mutlak, yaitu Fx, F kuadrat dikurang 2X, X lebih besar sama dengan 0, min X kuadrat dikurang 2X, X kecil 0, dan F aksen X sama dengan 2X kurang 2, X besar 0, 0, X sama dengan 0, min 2X kurang 2, X kecil 0. Selanjutnya penerapan pengaplikasian turunan. Mencari nilai maksimum dan minimum. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut menjadi fungsi satu peubah. Setelah itu, gunakan aturan-aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Contoh, tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Jawab, misal, Y sama dengan panjang dan X sama dengan lebar. Luas sama dengan L, XY, karena 2X tambah 2Y sama dengan 100. Jadi Y sama dengan 50 kurang X. Sehingga luas sama dengan L, X sama dengan X, 50 kurang X sama dengan 50. X dikurang X kuadrat, 0 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 50. L aksen X sama dengan 50 dikurang 2X. Jadi X sama dengan 25. Karena turunan kedua L 25 sama dengan min 2 kecil 0, maka di X sama dengan 25 terjadi maksimum lokal. Karena L0 sama dengan 0, L25 sama dengan 625, L50 sama dengan 0. Agar luas maksimum haruslah X sama dengan 25 dan Y sama dengan 25. Selanjutnya turunan tingkat tinggi. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x kurang 8. Maka Fx sama dengan 6x kuadrat dikurang 8x tambah 7. Keturunan kedua X sama dengan 2x kurang 8. Turunan ketiga sama dengan 12. Dan turunan keempat sama dengan 0. Karena turunan keduanya 12x itu tadi dibaca 2x. Oh, maaf Bu, 12x kurang 8. Udah kecapean Oktaviana ini ya. Semangat, semangat. Enggak, Bu. Selanjutnya, karena turunan fungsi 0 adalah 0, turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tinggi, hingga order derivatif dari F akan 0. Diferensial implisit. Y
Y X pangkat 3 tambah 7Y X sama dengan X pangkat 3. Aturan rantai D per DX, Y pangkat 3 ditambah D per DX, 7Y sama dengan D per DX pangkat X pangkat 3. 3Y kuadrat, DX per DX tambah 7DY per DX sama dengan 3X kuadrat, DY per DX, 3 dikali 3Y kuadrat tambah 7 sama dengan 3X kuadrat, DY per DX sama dengan 3X kuadrat per 3Y kuadrat tambah 7. Perhatikan bahwa untuk DY per DX melibatkan X dan Y, suatu fakta yang sering menyulitkan, tetapi jika hanya ingin mencari kemiringan pada suatu titik yang kedua koordinatnya diketahui, tidak ada kesukaran. Pada DY per DX sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 per 3 kali 1 pangkat 2 tambah 7 sama dengan 12 per 10. Jadi 6 per 5, kemiringannya di 6 per 5. Contoh, cari DY per DS jika 4X kuadrat Y dikurang 3Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Penyelesaian metode ini kita dapat menyelesaikan persamaan untuk Y secara gamblang. Y 4X kuadrat dikurang 3 sama dengan X pangkat 3 dikurang 1. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 1 per 4X pangkat 2 dikurang 3. Jadi DY per DX 4X pangkat 2 dikurang 3, 3X kuadrat dikurang X pangkat 3 dikurang 1 dikali 8X per 4X kuadrat dikurang 3 1 pangkat 2 3 pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 4 dikurang 9X kuadrat tambah 8X per 4X kuadrat dikurang 3 pangkat 2. Metode kedua yaitu implisit, samakan turunan-turunan kedua ruas. 4X kuadrat dikali DY per DX tambah Y dikali 8X per 3, DY per DX sama dengan 3X kuadrat. DY per DX 4X kuadrat dikurang 3 sama dengan 3X kuadrat dikurang 8XY. DY per DX sama dengan 3X kuadrat dikurang 8XY per 4X kuadrat dikurang 3. Selanjutnya yaitu fungsi 2 atau lebih peubah, turunan parsial, dan metode Lagrange. Fungsi Lagrange ya, pengali Lagrange atau Lagrange multiplier. Oke, lanjut. Baik, Bu. Fungsi 2 peubah. Fungsi 2 peubah yang bernilai skalar yakni fungsi f yang memetakan setiap titik XY dalam suatu daerah D di R kuadrat ke suatu bilangan Z, F XY bilangan real. Himpunan D disebut sebagai daerah asal F, sedangkan himpunan Z sama dengan bilangan real XY, X sama XY bilangan D disebut daerah nilai F. Bila tidak dinyatakan secara spesifik, maka daerah asal fungsi F adalah himpunan bagian terbesar dari R kuadrat yang membentuk F. Terdefinisi sebagai contoh daerah asal Fxy sama dengan X per Y adalah semua titik X, Y dengan Y tidak sama 0. Grafik fungsi 2 peubah diberikan fungsi 2 peubah dengan persamaan Z sama dengan Fxy dengan XY bilangan D, kita dapat menggambarkan grafiknya yaitu himpunan XYZ, Z sama dengan Fxy, XY bilangan D di ruang R pangkat 3. Selanjutnya yaitu kurva ketinggian dan peta kontur. Bila kita gambar kurva-kurva ketinggian ini pada bidang R kuadrat, maka akan kita peroleh peta kontur F. Seperti gambar yang di bawah. Selanjutnya, turunan parsial. Mengukur laju perubahan dalam arah sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, diketahui fungsi 2 peubah
Z sama dengan fxy. Bayangkan grafiknya seperti pada gambar di samping. Bila kita berada di suatu titik pada permukaan tersebut, bayangkan di titik puncaknya dan bergerak sejajar dengan sumbu min X. Berapakah laju perubahan ketinggiannya? Selanjutnya, turunan parsial terhadap X. Jika Y konstan, katakan Y sama dengan Y0, maka Z sama dengan fx. Y0 merupakan fungsi dari X saja. Turunan di X sama dengan X0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap X di X0, Y0, dan dilambangkan dengan fx, xo, yo, fx, xo, dan xo, yo sama dengan limit h menuju 0, fx0 tambah h, y0 dikurang fxo dikali yo per h. Selanjutnya turunan parsial terhadap y. Jika X konstan, katakan X sama dengan XO, maka Z sama dengan fxO. Y merupakan fungsi dari Y saja. Turunannya di Y sama dengan YO disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap Y di XO, YO, dan dilambangkan dengan FY, XO, YO. FY, XO, YO sama dengan limit K menuju 0, fxO, YO dan tambah K sama dikurang fxO, YO per K. Contoh, diketahui Z sama dengan fxy sama dengan 1 kurang S kuadrat dikurang Y kuadrat, maka fx, xy sama dengan min 2x, fy, xy sama dengan min 2y. Di titik 3.4, fx 3.4 sama dengan min 6, fy 3.4 sama dengan min 8. Jadi nilai f turunan lebih cepat dalam arah sejajar sumbu y daripada dalam arah sejajar sumbu x. Turunan parsial kedua, suatu fungsi dua peubah dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya karena ada dua turunan parsial pertama, fx dan fy, dan masing-masing mempunyai dua turunan parsial, maka kita akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua, yaitu fxx sama dengan fxx, fxy sama dengan fxy, fyx sama dengan fyx, fyy sama dengan fyy. Contoh, diketahui Z sama dengan K, xy sama dengan 1 dikurang S kuadrat dikurang Y kuadrat. Turunan parsial pertamanya adalah fx, xy sama dengan min 2x, fy sama dengan fy, xy sama dengan min 2y. Turunan parsial keduanya adalah fxx, x2y sama dengan min 2, fxy, xy sama dengan 0, fyx, xy sama dengan 0, fy, xy sama dengan min 2. Contoh, fxy dan fyx disebut sebagai catatan fxy dan fyx disebut sebagai turunan parsial campuran. Secara umum, fxy tidak sama dengan fyx. Selanjutnya, metode pengali Lagrange. Metode untuk menentukan harga nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi. G, X, Y, Z sama dengan F, X, Y, Z tambah lambda Pi, X, Y, Z, syarat do per do X sama dengan 0. Do G per do X. Do G per do Berarti X. tadi itu yang si Aditya juga ya? Salah tulis itu Adityanya. Oke, lanjut. Do G per do X sama dengan 0, do G per dy sama dengan 0, do G per dz sama dengan 0. Dalam hal ini, parameter lambda yang bebas dari x, y, dan z dinamakan Lagrange multiplier. Contoh permasalahan, dipunyai suatu balok tegak tanpa tutup, volume 32. Tentukan
dimensinya sehingga bahan yang diperlukan untuk membuatnya sekecil-kecilnya ketebalan bahan diabaikan. 2. Tentukan harga maksimum dan minimum dari X kuadrat tambah Y kuadrat yang memenuhi persamaan 3X kuadrat tambah 6Y kuadrat tambah 4XY sama dengan 140. Baiklah, sekian dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Octaviana. Kita beri aplaus untuk Octaviana. Sudah lengkap ya catatannya. Tadi juga silakan stop share dulu ini. Oh ya, Bu. Sudah dijelaskan beberapa ini ya salah satu penerapan dari turunan. Jadi kan di sini minggu depan akan Ibu jelaskan ini. Sementara dibaca dulu silakan. Udah Ibu share ini di LMS ya. Hampiran linier menggunakan turunan gerak benda sepanjang garis lurus, laju yang berkaitan, Dirac Taylor, maksimum dan minimum global dan lokal, kemonotonan dan kecekungan, menggambar grafik, kemudian teorema nilai rata-rata untuk turunan, serta menghitung limit bentuk tertentu. Ini minggu depan akan kita bahas. Silakan dibaca terlebih dahulu, dan ada satu lagi file untuk dibaca. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, Ananda. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya, dan ini sepertinya ada satu orang yang tidak hadir, sudah Ibu print screen juga tadi ininya ya, yang hadir. Silakan bagi yang teman-temannya yang belum presensi diingatkan, dan yang tidak hadir hari ini kalau misalkan menyadari bahwa dia sudah, maksudnya daripada terdata tidak hadir ya, mendingan dia lapor dulu ke Ibu apa kendalanya, apakah dia sakit, apakah ada keperluan gitu, daripada Ibu tulis di catatan Ibu sebagai alfa ya. Oke, demikian untuk hari ini. Ananda, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Nanti soal UTS-nya itu juga gabungan dari soal Ibu Samsida Rozi dengan soal Ibu ya. Minggu depan masih materi, minggu depannya lagi kita pertemuan 9 kita UTS. Baik Ananda, demikian untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua.